Coba deh bayangin, bisa dapat 20 juta rupiah setiap bulan tanpa perlu kerja lagi. Kedengarannya kayak mimpi ya. Tapi di sini kita bakal bongkar strateginya, sebuah kerangka berpikir yang ternyata sangat masuk akal loh. Oke, yuk kita jujur-jujuran sejenak. Pasti ada kan masanya nanti kita udah nggak bisa atau mungkin udah nggak mau kerja lagi. Entah karena pensiun atau mau ngejar passion atau ya simply mau nikmatin hidup aja. Pertanyaan terbesarnya adalah, pas hari itu datang, uangnya bakal datang dari mana? Dan ini dia nih angka saktinya yang jadi tujuan kita. 20 juta rupiah tiap bulan. Coba deh bayangin dapat transferan segitu rutin. Ini adalah angka yang bisa ngasih arti hidup nyaman yang sesungguhnya buat banyak orang di Indonesia. Tapi mungkin kamu nanya, kenapa sih harus pas 20 juta? Kenapa nggak 15 atau 30 gitu? Nah, angka ini tuh nggak ngasal loh. Ada perhitungan logis di baliknya. Yuk kita bedah bareng-bareng dari mana asalnya target ini. Gini logikanya, standar buat hidup nyaman. Ingat ya, nyaman, bukan sekedar bertahan hidup. Itu patokannya seringkali 3-4 kali lipat dari UMR. Kalau kita ambil UMR di kota besar yang katakanlah sekitar 5 juta, terus kita kali 4, ya dapatnya pas 20 juta. Jadi target kita ini ada dasarnya, bukan mimpi di siang bolong. Nah, kalau sebulan 20 juta, artinya setahun kita butuh 240 juta. Coba deh ingat-ingat angka tahunan ini. Karena ini bakal jadi kunci utama kita buat ngebuka langkah selanjutnya. Penting banget nih. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya dapat 240 juta setahun tanpa perlu capek-capek kerja banting tulang? Jawabannya tuh sebenarnya simple tapi powerful banget, yaitu dengan memiliki bisnis. Tunggu dulu. Pasti ada yang mikir, loh, punya bisnis kan artinya kerja 24 jam non-stop, dan itu bener banget, nggak salah sama sekali. Tapi, gimana kalau kamu bisa jadi pemilik bisnis tanpa harus pusing mikirin operasionalnya dari nol? Nah, disinilah letak rahasianya. Caranya, ya dengan jadi pemilik sebagian kecil dari bisnis-bisnis raksasa yang udah jalan, udah mapan, dan udah terbukti ngasilin untung. Kamu nggak perlu pusing soal gaji karyawan atau stok barang, cukup jadi bagian dari pemiliknya aja. Disinilah kita kenalan sama istilah TBK yang sering banget kita lihat di belakang nama-nama perusahaan besar. TBK itu singkatannya terbuka. Artinya, perusahaan itu seolah-olah membuka pintu buat kita semua, buat masyarakat umum, buat ikutan jadi pemilik lewat pasar saham. Dan ini dia mindset paling penting yang harus kita pegang kencang-kencang. Membeli saham itu sama dengan membeli bisnis. Titik. Kita bukan lagi main tebak-tebakan harga, tapi kita lagi mengakuisisi aset, jadi pemilik beneran. Oke, teorinya cukup dulu deh. Sekarang, kita lihat langsung gimana cara kerjanya di dunia nyata. Biar kebayang, kita bakal pakai studi kasus dari salah satu perusahaan yang paling kita kenal. Jadi gini, setiap bisnis yang untung, biasanya sebagian keuntungannya itu dibalikin lagi ke para pemiliknya. Nah, uang kaget atau bonus yang dibagikan inilah yang namanya dividen. Inilah mesin penghasilan pasif kita. Kita ambil contoh Bank BRI deh. Di tahun 2022, laba bersih mereka itu gila-gilaan, tembus 51 triliun rupiah. Dan yang lebih keren lagi, mereka mutusin buat bagiin 85% dari kue raksasa itu, hampir 43,5 triliun, langsung ke kantong para pemilik sahamnya. Terus jatah kita per lembar sahamnya berapa? Nah, setelah dibagi rata, setiap satu lembar saham BRI itu dapat 288 rupiah. Mungkin kamu mikir, ya kecil banget, cuma 288 perak. Jangan salah, angka kecil inilah yang bakal ngebangun istana kita. Sekarang, kita sambungin semua potongan puzzle-nya. Target tahunan kita 240 juta. Dividen per lembar 288 rupiah. Tinggal dibagi aja. Hasilnya, target kita yang sebenarnya adalah ngumpulin sekitar 832.700.000 lembar saham. Tiba-tiba, mimpi yang tadinya ngawang-ngawang, sekarang jadi jelas banget kan targetnya? Dan ini bagian paling gokilnya. Pendapatan kamu itu nggak diam di tempat. Coba bayangin, kalau aja kamu udah punya 832.700 lembar saham itu dari tahun 2009, penghasilan dividen kamu itu ikut tumbuh bareng perusahaannya. Dari yang tadinya cuma 10 jutaan setahun, jadi 50 juta, terus naik lagi jadi 136 juta, sampai akhirnya tembus target 240 juta di 2022. Dari jumlah saham yang sama loh. Keren kan? Wah, sampai sini kedengerannya kayak jalan tol menuju kebebasan finansial ya. Tapi yuk kita realistis. Kita harus jujur, ini bukan lari sprint, tapi ini lari maraton, sebuah perjalanan jangka panjang.
Nah, ini dia kenyataannya. Untuk punya 832.700 lembar saham BRI dengan harga hari ini, ya modal yang dibutuhin itu gede banget. Sekitar 4 miliar rupiah. Angkanya besar dan penting banget buat kita untuk sadar soal ini dari awal. Tapi, jangan sampai angka 4 miliar itu bikin kamu langsung jiper. Nggak ada yang nyuruh kamu nyiapin uang segitu besok pagi kok. Anggap aja, ini kayak proyek seumur hidup. Sebuah mahakarya yang kamu bangun bata demi bata, sedikit demi sedikit. Selama mungkin 20 tahun ke depan atau lebih. Jadi, inilah strategi utamanya. Udah, lupain deh pusing mikirin harga saham yang naik turun tiap hari. Fokus kamu cuma satu. Gimana caranya ngumpulin lembar saham sebanyak-banyaknya secara rutin dari waktu ke waktu. Fokus ke jumlah kepemilikan, bukan ke fluktuasi harga. Setiap maraton itu kan selalu dimulai dengan satu langkah pertama kan? Nah, perjalanan kamu buat ngumpulin 832.700 lembar saham itu juga dimulai dari 100 lembar pertama yang kamu beli. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi bisa nggak ya, tapi kapan kamu mau ngambil langkah pertama itu?